Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas kontrol optimal. Setelah kita UTS, kita akan langsung masuk ke materi code ya. Jadi di sini teman-teman sudah mulai mengerjakan code dari model yang sudah dibuat. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk awalnya. Kita sebelumnya sudah belajar mencari jurnal, kemudian kita cari modelnya, kita modifikasi dengan penambahan kontrol. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin itu adalah model penyebaran HIV/AIDS ya, dengan kontrol berupa status nutrisi dan pengobatan ARV. Nah, kemudian ini untuk modelnya di sini yang persamaan pertama ini adalah model awal tanpa adanya kontrol. Nah, kemudian kita beri kontrol berupa nutrisi status dan ARV treatment. Nah, kemudian setelah itu kita mulai menghitung tahapan-tahapan dari kontrol optimal yang merupakan muatan dari Pontryagin minimum prinsip Pontryagin, kemudian fungsi Hamiltonian. Nah, kita mencari kontrol optimalnya atau U1 optimal, U2 optimal itu ketika apa. Nah, kemarin kita sudah menghitung ya, dan di UTS teman-teman juga sudah ada untuk hitungan ini. Kemudian untuk state equation-nya itu adalah turunan dari masing-masing subpopulasi terhadap waktu atau turunan Hamiltonian terhadap lambdanya. Nah, kemudian untuk costate-nya adalah turunan Hamiltonian terhadap waktu atau turunan turunan lambda terhadap waktu atau turunan Hamiltonian terhadap masing-masing subpopulasinya. Nah, nanti untuk code-nya silakan teman-teman start dulu dari input yang ini, state dan costate dulu. Untuk simulasi dan simulasi dengan kontrol dan simulasi tanpa kontrolnya kita cicil di minggu berikutnya ya. Jadi teman-teman belajar cara memasukkan fungsinya dulu, dan ini jangan di running, karena kalau di running nanti error. Ini fungsinya itu code-nya itu saling berhubungan, jadi kalau di running nanti akan error. Jadi tunggu semua sudah bisa di input dulu baru kita running. Nah, ini kita belajar dulu pelan-pelan di sini untuk melakukan input di persamaan state di penyebaran virus HIV yang dengan menggunakan 4 subpopulasi SIPA ya, susceptible, infection, pre-AIDS dan AIDS. Nah, maka di sini saya buat function di mana state-nya itu memuat apa saja, ada Y, ada U, ada M. U itu adalah merupakan di sini saya kalau di jurnal ini kan U1 U2 ya. Nah, di sini kalau di code-nya itu saya tidak menggunakan U1 U2, tapi saya gunakan U dan M. Jadi di sini tanda hijau persen ini adalah komen. Jadi dia tidak akan mempengaruhi code-nya. Jadi dia seperti catatan aja. Nih saya kasih catatan di sini U sama dengan kontrol pertama, atau dia adalah status nutrisi tadi ya. Kemudian untuk yang M-nya itu adalah U2 ya, atau itu adalah pengobatan ARV. Nah, begini teman-teman. Nah, setelah sudah kita masukkan semua parameter kontrolnya tadi kan U dan M, kemudian parameternya itu di sini saya ada parameter. Nah, ini alpha ya, saya masukkan sini alpha karena di MATLAB itu tidak ada simbol alpha seperti ini. Jadi kita tulis aja bahasa penyebutannya. Nah, simbolnya kan seperti ini.
maka di sini kita tuliskan aja alfa, kemudian ada mu ya, terus ada tau, ada sigma ini, terus kemudian ada epsilon, terus ada omega. Nah, semua parameter yang berhubungan pada model teman-teman itu disebutkan di awal di state ini. Nah, kalau sudah, baru teman-teman input yang sudah teman-teman kerjakan kemarin yang state-nya itu ya, state-nya. Nah, ini adalah persamaan state yang diperoleh dari turunan subpopulasi terhadap waktu. Nah, ini kita misalkan dengan X1 itu sama dengan, nah kita tulis hasilnya di sini. Nah, di sini kan hasilnya adalah mu kali n dikurangi alfa ini kalau saya di MATLAB itu hati-hati, teman-teman jangan langsung menuliskan alfa tau u dibagi n, itu jangan. Lebih baik kalau ada gini ditaruh depan aja, seperti saya ini, saya gunakan 1/n. Kenapa? Karena kita ingin menghindari error, jadi biar si programnya itu tidak membacanya terlalu sulit gitu loh, kita membuat dia membaca program itu mudah. Maka di sini saya gunakan 1/n ya, kita gunakan ini, saran aja ya, karena boleh pakai itu tapi kadang biasanya akan error. Nah, kita gunakan ini aja 1/n agar dia bisa mudah membacanya. Nah, jadi terus kemudian kita kalikan dengan ini alfa tau U1, alfa tau U1. Di sini saya tidak gunakan U1 dan U2, saya gunakan U. Kemudian dikalikan dengan di sini I, maka di sini dikalikan dengan I. Nah, seterusnya juga ini masih ada 1/n, maka 1/n dikali 1 min tau dikali U dikali I, terus ditambah di sini mu, terus ditutup kurung lagi kali S. Itu terus berulang sampai yang di persamaan terakhir ini ya. Berarti ini X4, di mana X4 itu adalah epsilon kali I, terus ditambah omega kali P, terus dikurangi mu kali A. Nah, ini bukan ini ya modelnya, kita ikuti modelnya itu SIPA. Dan seluruh jumlahan itu diperoleh dari S tambah I tambah P tambah A. Oke, sampai sini dulu, jangan di running, jadi di save dulu aja. Kemudian teman-teman lanjut mencoba di cos SIPA nya, cos state nya, atau teman-teman coba di persamaan yang teman-teman buat itu ya, yang sudah teman-teman hitung cos state nya. Nah, ini saya contohkan satu. Di sini caranya sama, semua parameter yang berhubungan dimasukkan. Kemudian untuk yang X1 berarti yang turunan pertama ini ada lambda 1 ya, lambda 1. Nah, ini lambda 1 dikalikan dengan alfa tau U1/n. Nah, ini saya keluarkan, ini n ya, bukan ne. Kemudian kalikan dengan alfa kali tau kali U1 kali I. Nah, ditambah 1/n. 1/n di sini 1/n dikali 1 minus tau dikali U kali I. Nah, ditambah mu, tambah mu. Jadi dalam input rumus ini teman-teman harus hati-hati, harus teliti, apalagi kalau rumusnya panjang ya. Nah, kita lanjut lagi, ini dikurangi dengan lambda 2, kurangi lambda 2 kali dengan 1/n, terus kali alfa. Nah, gini, kali alfa kali tau kali U kali I. Nah, oke. Terus ini dikurangi lambda 3 yang terakhir kali alfa 1/n dulu ya, kali 1 min tau kali U kali I. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman substitusikan dulu semua. Nah, untuk pertemuan besok coba latihan ini dulu ya. Sama, kalau yang belum punya MATLAB silahkan bisa install dulu di laptopnya untuk program MATLAB, karena untuk yang matematika terapan pasti akan sangat membutuhkan
program MATLAB ya. Tidak hanya di mata kuliah kontrol optimal, tapi di pemodelan sistem dinamik terus solida itu pasti teman-teman pakai MATLAB. Jadi lebih baik install di laptopnya masing-masing, jangan hanya mengandalkan di komputer labnya, biar kita juga bisa belajar, biar teman-teman bisa belajar exercise gitu di laptopnya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu untuk materi code-nya. Kita akan lanjut di minggu depan untuk simulasi dengan kontrol dan tanpa kontrolnya ya. Mungkin ya minggu depan itu tanpa kontrol dulu, baru minggu depannya lagi adalah dengan kontrol. Oke, baik, terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan silahkan, gak usah malu-malu, karena ini nanti mata kuliah ini akan dapat dijadikan bahan skripsi teman-teman. Nah, tapi mohon maaf apabila kalau Jabri itu saya lama balesnya, karena memang grup saya itu banyak sekali, jadi kadang itu tertumpuk. Kemudian saya juga kadang kalau misalkan ada rapat atau apa itu jadi tidak fokus. Nah, kalau misalkan seperti itu nanti bisa chat kembali. Kalau misalkan saya lama balesnya 1 atau sampai 2 hari itu tidak bales, kemungkinan chat itu tenggelam ya teman-teman, karena ketumpuk grup-grup tadi. Oke, begitu saja perkuliahan hari ini. Semoga ilmunya bisa berkah dan bermanfaat. Saya tutup dulu, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.